Bayangkan seorang yatim yang tumbuh dengan saku kosong tapi hati penuh janji. Di suatu malam hujan, ia berdiri di depan gerbang istana tua yang pintunya tak pernah dibuka sejak puluhan tahun. Rumah seorang miliarder eksentrik yang kabarnya terkurung. Bukan karena rantai, tapi karena rahasia yang mengunci semua orang di dalamnya. Jika kisah ini menyentuhmu, tekan like sekarang. Niatkan sebagai kebaikan kecil. Semoga Allah membukakan pintu rezeki dan jalan keluar bagi siapapun yang sedang terkurung oleh masalahnya. Hujan deras mengguyur atap panti asuhan itu sejak pagi. Udara lembab menusuk kulit, dan bau kayu lapuk bercampur bubuk cuci menyeruak dari tumpukan cucian di teras belakang. Di kamar sempit berukuran 3 kali 4 meter, seorang pemuda duduk bersila menghadap jendela berembun. Namanya Faik. Usianya baru menginjak 19 tahun, namun sorot matanya seperti pria yang telah terlalu sering mengucap, "Nggak apa-apa," meski luka belum sempat kering. Faik lahir tanpa pernah tahu siapa orang tuanya. Satu-satunya peninggalan yang menemaninya sejak bayi adalah secari kain putih dengan sulaman nama, Amira. Kata pengurus panti, itu nama ibunya. Tapi selain itu, kosong. Tak ada foto, tak ada alamat. Tak ada catatan rumah sakit. Sejak kecil, Faik tumbuh bersama suara azan yang diputar dari radio rusak, nasi sisa sumbangan, dan buku-buku bekas perpustakaan kelurahan. Ia tumbuh bukan karena cukup, tapi karena bersyukur. Hari itu, sebuah kejadian mengubah arah hidupnya. Sore itu, Pak Haji Rifan, pengurus panti yang paling disegani, memanggil Faik ke ruang depan. Di sana, seorang kurir berseragam gelap menunggu dengan wajah datar. Di tangannya, sebuah amplop coklat tua, disegel dengan lilin merah dan stempel berbentuk bintang 8. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis, untuk Faik, di tengah-tengah amplop dengan tulisan tangan miring, seperti milik orang yang gemetar menulisnya. Aneh, amplop model begini biasanya undangan zaman Belanda. Gumam Pak Haji sambil menyerahkannya. Tangan Faik gemetar saat membuka. Di dalamnya, hanya satu lembar kertas tebal berwarna gading. Tulisan tangan itu muncul lagi. Jika engkau membaca ini, maka waktumu telah tiba. Datanglah ke Jalan Teratai 1 nomor 7, pukul 7 pagi, hari Senin depan. Jangan membawa siapapun. Hanya yang sabar akan mengerti makna warisan ini. Tak ada tanda tangan. Tak ada penjelasan. Ini rumah siapa, Pak? Tanya Faik lirih, menunjuk alamat. Pak Haji mengernyit, lalu diam sejenak. Jalan Teratai? Itu kawasan tua yang katanya tempat tinggal Hazmi Al-Khalid, miliarder tua yang menghilang sejak puluhan tahun lalu. Faik menoleh cepat. Nama itu terlalu asing, tapi suasananya seolah familiar. Seperti ketika kau mendengar nama seseorang yang seharusnya tak penting, tapi jantungmu berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Katanya rumahnya angker. Udah lama ditinggal. Ada cerita katanya dia terkurung di rumahnya sendiri. Tapi nggak pernah jelas, karena nggak ada yang pernah bisa masuk. Sambung Pak Haji dengan nada nyaris berbisik. Faik menggenggam surat itu erat. Ada bisikan dalam hatinya yang berkata, "Pergi." Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga bayang-bayang ketidakpastian. Ia hanya anak yatim. Tak punya siapa-siapa. Kenapa seseorang yang disebut-sebut miliarder itu tahu namanya? Malamnya, Faik tak bisa tidur. Ia rebah di ranjang besi 2 tingkat yang hanya dilapisi tikar tipis. Pandangannya menembus langit-langit. Mendengar bunyi tikus berlarian di plafon. Di luar kamar, suara anak-anak kecil berceloteh mulai mereda, digantikan angin yang merayap lewat celah jendela. Faik memejamkan mata, berbisik dalam hati. Jika ini ujian, ya Allah, lapangkan hatiku. Jika ini perangkap, lindungilah aku. Tapi jika ini petunjuk, tunjukkan jalanku. Pagi berikutnya, ia diam-diam pergi ke perpustakaan daerah, mencari-cari berita lama. Ia ketik nama, Hazmi Al-Khalid, di komputer lawas yang tersambung internet lambat. Muncul artikel puluhan tahun lalu. Hazmi Al-Khalid, sang raja properti yang tiba-tiba menghilang. Lalu artikel lain,
Pintu gerbang rumahnya tak pernah terbuka sejak 1985. Dan satu lagi yang membuat bulu kuduk Faik berdiri. Wasiat misterius. Pewaris akan ditemukan melalui jalan tak terduga. Faik memandangi kalimat itu lama. Pewaris. Kata itu tak pernah ia pikirkan bisa dekat dengan dirinya. Ia hanya tahu warisan dari ceramah ustaz tentang akhlak dan takwa. Ia bahkan tak tahu rasanya punya warisan selain luka batin dan kekosongan identitas. Tapi kini, kata itu muncul lagi, seolah sedang memanggil. Hari Senin datang. Faik tak cerita ke siapapun. Ia hanya pamit ke Pak Haji untuk menghadiri wawancara kerja fiktif. Ia pakai baju kemeja lusuh terbaik yang ia punya, yang dulu disumbangkan oleh orang baik dari masjid kompleks. Ia sisir rambut dengan air keran. Mengenakan sepatu hasil tambalan anak panti. Di tangannya, amplop tua itu tergenggam erat. Sebelum melangkah keluar pagar panti, ia memandang ke langit dan berbisik. Aku nggak tahu ini kemana, ya Allah. Tapi aku ikut saja. Semoga ini bukan untuk kehancuranku. Perjalanan menuju alamat itu seperti perjalanan masuk ke mimpi yang tak ia pesan. Jalan teratai 1 nomor 7 ternyata sebuah kawasan elit tua yang sunyi. Pepohonan tinggi menaungi jalan. Tak ada motor berseliweran. Hanya suara burung dan derit angin. Faik berdiri di depan gerbang besar berwarna hitam, dihiasi ukiran logam seperti cabang pohon yang menjalar. Di sisi kanan, sebuah kamera CCTV bergerak otomatis mengarah ke wajahnya. Tiba-tiba, suara dari interkom menyapa. Nama. Faik. Jawabnya ragu. Kau ditunggu. Masuklah. Gerbang bergeser perlahan. Di baliknya, terbentang jalan setapak berbatu yang memanjang ke dalam, seperti menuntun ke dalam perut dunia yang asing. Faik melangkah dengan degup jantung tak beraturan. Ia merasa seolah baru saja mengucapkan kata, Bismillah, yang akan mengubah semua hidupnya. Di ujung jalan, sebuah rumah besar berdiri. Bukan seperti rumah orang kaya modern yang penuh kaca dan marmer, tapi seperti istana tua dalam dongeng. Dan di balik pintu ganda yang menjulang, cerita yang belum tertulis sedang menantinya. Cerita yang akan membuat dunia mengenalnya bukan lagi sebagai anak yatim tanpa sejarah, tapi sebagai pewaris rahasia yang selama ini dikurung waktu dan luka. Dan Faik baru saja mengetuk pintunya. Langkah Faik perlahan menyusuri jalan setapak berbatu menuju rumah besar itu. Pepohonan tinggi di sekelilingnya menjulang seperti penjaga yang diam-diam mengawasi. Udara di sekitar tak seperti udara biasa. Dinginnya menembus hingga dada. Daun-daun kering berserakan di kanan-kiri jalur batu. Namun seolah tak ada satupun yang berani menyentuh jalan utama. Rumah itu berdiri seperti raksasa yang tertidur puluhan tahun. Tak tergoyahkan waktu. Di depan pintu ganda berwarna coklat tua yang menjulang hampir 3 meter. Faik berhenti. Napasnya berat. Kedua telapak tangannya mulai berkeringat. Di balik pintu itu, ia tahu hidupnya akan berubah. Tapi bagaimana? Ia belum punya jawaban. Pintu terbuka otomatis. Pelan. Tanpa suara derit. Seolah sejak awal rumah ini memang menanti kedatangannya. Di dalam, ruangan aula utama begitu besar dan sunyi. Lantainya dari marmer mengilap yang dinginnya langsung menjalar ke telapak kaki. Di langit-langit, lampu kristal menggantung megah, namun hanya sebagian yang menyala, menimbulkan bayangan panjang di setiap sisi. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan besar bergaya klasik, menggambarkan wajah-wajah serius dengan sorot mata tajam. Faik merasa seperti dikelilingi oleh ribuan mata yang menguji keberaniannya diam-diam. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari balik salah satu tiang pilar. Posturnya tegap. Meski rambut dan janggutnya telah memutih. Jas abu-abunya rapi, dengan pin kecil bergambar bintang 8, mirip dengan simbol di segel surat yang Faik terima. Kau Faik? Tanyanya. Suaranya berat dan kaku. Faik mengangguk pelan. Sini, perintahnya singkat, berbalik tanpa menunggu jawaban. Faik mengikuti. Setiap langkahnya menggema. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang, melewati ruangan demi ruangan yang tampak seperti museum, ruang baca dengan rak penuh buku bersampul kulit, ruang makan dengan meja kayu panjang tanpa satupun piring, dan ruang musik dengan grand piano berdebu. Semua megah,
tapi tak bernyawa. Seperti rumah ini hanya punya tubuh tapi tidak punya jiwa. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruang yang lebih terang. Beberapa orang telah duduk di sana. Wajah-wajah asing menoleh bersamaan. Mereka berpakaian formal, ekspresinya kaku, dingin, dan tajam. Tak ada senyum. Seorang wanita bergaun ungu mengerutkan kening saat melihat Faik. Seorang pria berkacamata sempit menyilangkan tangan dengan pandangan merendahkan. "Ini anaknya?" bisik pria berkacamata itu pelan namun cukup jelas untuk didengar semua orang. "Tidak ada yang tahu pasti," jawab wanita bergaun ungu dingin. "Kita tunggu pengacara." Faik berdiri canggung di tengah ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan map coklat masuk. Ia mengenakan jas biru tua dan dasi sederhana. Wajahnya bersih dan serius. "Selamat pagi semuanya. Saya Mahendra, notaris keluarga Al-Khalid sejak tahun 1983. Terima kasih telah datang. Hari ini kita membahas soal wasiat mendiang Hazmi Al-Khalid." Semua kepala menoleh. Wanita bergaun ungu segera menyela. "Tunggu, Pak Mahendra. Maksud Anda, mendiang? Jadi benar beliau sudah wafat?" Mahendra mengangguk pelan. "Benar. Beliau wafat 7 tahun lalu. Namun sesuai perjanjian, wasiat baru boleh dibacakan setelah seluruh kondisi yang tertulis di dalamnya terpenuhi. Dan kemarin pagi, kondisi terakhir resmi dianggap lengkap. Dan anak ini, termasuk bagian dari itu." Kini pria berkacamata menunjuk Faik. Mahendra membuka mapnya. Nama Faik disebut secara eksplisit sebagai orang yang berhak hadir di ruangan ini pada waktunya. Tak ada penjelasan garis keturunan. Hanya kalimat, "Ia tahu luka, ia tahu diam, maka ia tahu harta bukan untuk dibagi tapi untuk dijaga." Semua diam. Kalimat itu menggantung seperti bayangan. Wanita bergaun ungu menyipitkan mata. "Kalau begitu, kami minta bukti. Tes DNA. Kami tidak akan duduk sejajar dengan anak panti tanpa darah Al-Khalid." Mahendra tetap tenang. "Silakan ajukan pengujian. Tapi perlu diingat, isi wasiat tidak ditentukan oleh garis darah. Pak Hazmi telah menyusun ini dengan sangat detail, dengan syarat-syarat yang tidak umum. Saya hanya pelaksana." Faik berdiri membatu. Kepalanya penuh tanya. Ia belum sepenuhnya mengerti kenapa ia diundang. Tapi satu hal jelas, kehadirannya di sini tidak disambut. Matanya menyapu wajah-wajah di ruangan itu. Semuanya memandangnya seperti virus yang baru saja masuk ke dalam darah keluarga. Tapi entah kenapa, justru di saat itu, Faik merasa langkahnya tidak sia-sia. Pak Mahendra memandang Faik sejenak. "Kau akan tinggal di rumah ini selama sepekan, seperti tertulis dalam surat terakhir. Syaratnya jelas. Jika kau tetap tinggal dan tidak pergi sebelum 7 hari, maka akan dibuka bagian kedua dari wasiat. Dan jika dia pergi," sela pria berkacamata, "berarti dia tidak terpilih." Wanita bergaun ungu tersenyum sinis. "Bagus. Kita buat dia betah," katanya pelan tapi menusuk. Faik hanya menunduk. Tapi di dadanya, bukan rasa takut yang tumbuh, melainkan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ini. Harga diri. Bukan karena harta, tapi karena ia merasa, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, ada sesuatu yang ditinggalkan untuknya. Entah apa, tapi cukup besar hingga orang lain takut ia memilikinya. Malam itu, Faik ditempatkan di kamar loteng, jauh dari lantai utama, dengan tangga sempit yang berderit setiap diinjak. Kamarnya hanya berisi ranjang kayu, meja kecil, dan lemari tua. Tak ada AC, hanya angin malam yang menyelinap lewat lubang angin. Namun justru di ruangan itulah, Faik tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari itu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela kecil yang menampakkan langit malam. Lalu ia berbisik pelan. "Jika ini jalan MU, ya Allah, aku akan bertahan. Meskipun semua mata memandangku rendah, selama engkau tidak." Kalimat itu menggantung, tapi hatinya bulat. Ia takkan lari. Ia akan tinggal. Ia akan menunggu hari ketujuh itu.
Apapun yang menantinya, ia siap. Malam pertama di rumah itu adalah malam paling sunyi yang pernah Faik alami. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang penuh suara-suara kecil tak kasat mata. Derit lantai kayu, desir angin lewat celah jendela, ketukan halus seperti kuku menggaruk dinding. Tapi bukan itu yang membuat dadanya berat. Bukan pula rasa dingin yang membekukan jemari. Melainkan kesadaran bahwa dirinya sendirian di tempat di mana semua orang berharap ia gagal. Faik duduk di tepi ranjang tua. Lampu gantung kecil di atas meja memancarkan cahaya kekuningan yang lemah. Ia membuka buku catatan kecil dari sakunya, buku yang selalu ia bawa sejak panti. Ia menulis satu kalimat. Kalau aku takut, berarti aku kalah sebelum tahu apa yang sebenarnya ditakuti. Matanya mengarah ke langit-langit miring loteng. Di antara bayangan gelap kayu, matanya tertumbuk pada satu lubang kecil di pojok, seukuran jari kelingking. Awalnya ia mengira itu sekadar lubang ventilasi. Tapi angin yang keluar dari sana terlalu hangat. Terasa seperti hembusan napas dari dalam. Ia mendekat, menempelkan telinga. Tinggi. Lalu, pelan sekali, suara lirih yang nyaris tak terdengar. Seperti desahan panjang. Atau ketukan. 3 kali. Jeda. 2 kali. Seperti kode. Ia mengira hanya halusinasi. Tapi setelah beberapa menit, bunyi itu terdengar lagi. Irama yang sama. Faik mundur. Mencoba merasionalisasi. Tapi nalurinya mengatakan, ini bukan mimpi. Ini bukan bunyi rumah tua biasa. Ada pola. Ada ritme. Dan kalau ada ritme, berarti ada yang mengirimkan pesan. Keesokan harinya, ia turun ke bawah dengan kepala penuh tanda tanya. Ia tak ingin terlihat mencurigakan. Tapi ia tahu, jika ia tak mulai mencari, maka ia akan terus menjadi mangsa permainan yang disusun orang-orang di rumah itu. Maka pagi itu, ia memutuskan menghafal peta rumah, secara diam-diam. Ia berjalan pelan dari lorong utama menuju ruang makan, lalu menyusuri dinding-dinding panjang. Ia berhenti di setiap ruangan, mengamati posisi jendela, arah angin, celah ventilasi. Dan ia menemukan sesuatu. Suara ketukan itu paling keras di dekat tangga menuju ruang bawah tanah. Tangga yang dikunci, dengan rantai besar dan gembok tua. Ruang bawah itu bekas gudang anggur. Suara pria tua penjaga rumah tiba-tiba terdengar dari belakang. Faik tersentak. Sudah tak dipakai. Katanya lembab dan berjamur. Banyak tikus. Lanjut pria itu sambil menyapu lantai. Faik mengangguk singkat. Apa tak boleh dibersihkan? Pria itu tersenyum aneh. Tugas saya bersih-bersih bagian yang ada penghuninya. Nak, bukan yang isinya hanya masa lalu. Kalimat itu tertanam dalam kepala Faik. Yang isinya hanya masa lalu. Apakah itu bentuk pengabaian? Atau peringatan? Siangnya, Faik makan siang di ruang makan panjang bersama 2 orang dari keluarga besar Hazmi Al-Khalid. Mereka duduk berjauhan, tak bicara padanya. Hanya lirikan sinis. Mereka bicara soal bisnis, soal saham, soal bagaimana anak itu pasti cuma pelengkap sandiwara. Faik menunduk, tak menggubris. Tapi telinganya merekam semua. Dalam benaknya, satu nama muncul, Hazmi Al-Khalid. Lelaki yang disebut-sebut sebagai raja properti, lalu menghilang tanpa kabar. Kini disebut mendiang. Tapi, kenapa rumah ini seperti masih dihuni oleh sosok yang belum benar-benar pergi? Malam keduanya, Faik menyelinap kembali ke tangga bawah tanah. Ia periksa rantai. Gembok tua itu ternyata tak sepenuhnya terkunci, hanya disangkutkan seperti jebakan. Hatinya berdebar. Tapi ia tak ingin sembrono. Ia kembali ke kamar, menggambar kasar denah rumah, menandai titik-titik aneh, suara ketukan, aliran udara, lubang ventilasi. Dan dari semua titik itu, satu titik paling mencolok, dinding di ujung lorong dekat ruang baca. Dinding itu tampak seperti tembok biasa. Tapi teksturnya berbeda. Tidak seragam. Seperti pernah diperbaiki dengan tangan yang ragu-ragu. Faik mendekat, menempelkan telinga. Diam. Lalu, 3 ketukan. Jeda. 2 ketukan. Sama. Irama itu sama.
Tangannya mengelus permukaan dinding. Ada satu bagian yang lebih lembut, seperti batu yang sering disentuh. Ia tekan pelan. Tak terjadi apa-apa. Tapi ketika ia menggeser telapak ke bawah, terdengar bunyi klik. Sebuah garis samar muncul di tembok, membentuk celah seperti pintu tersembunyi. Sebelum Faik sempat membuka lebih jauh, suara dari lorong membuyarkan segalanya. Seseorang sedang mendekat. Cepat. Ia buru-buru merapikan posisi batu, kembali menyelinap ke kamar, dan berpura-pura tidur. Tapi malam itu, matanya tak bisa terpejam. Ia tahu sesuatu sedang dipendam di rumah ini. Sesuatu yang lebih tua dari luka keluarga. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Atau mungkin justru menunggu ditemukan. Paginya, ia bangun lebih awal. Saat udara masih dingin dan lantai marmer masih berembun, ia keluar dari kamar. Tapi sebelum melangkah jauh, ia menemukan sesuatu diselipkan di bawah pintu. Selembar kertas kecil, dilipat rapi. Tulisannya halus, dengan tinta hitam samar. Kalau kau sudah dengar ketukan itu, maka kau sudah lebih dekat dari siapapun. Tapi hati-hati. Mereka ingin kau pergi sebelum hari ketujuh. Jangan percaya suara manis. Pintu ketujuh akan membawamu ke kebenaran. Tapi kebenaran tidak disukai orang yang mencintai uang. Faik mematung. Jari-jarinya gemetar. Siapa yang menulis ini? Siapa yang tahu ia mendengar ketukan itu? Siapa yang memperingatkannya? Dan, apa maksud dari pintu ketujuh? Kertas itu ia lipat, masukkan ke dalam dompet, dan ia simpan di balik baju, dekat dada. Napasnya bergetar. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena satu perasaan yang mulai tumbuh, bahwa ia tidak hanya sedang menjalani syarat warisan, tapi sedang dituntun ke arah sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik wajah rumah ini. Mungkin ia tak tahu jawabannya hari ini. Tapi satu hal ia yakini, sambil menatap langit-langit kamar yang mulai memucat oleh cahaya pagi. Jika ini memang jalanku, ya Allah, aku tak minta dimudahkan. Cukup jangan biarkan aku mundur. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Faik merasa bahwa ketukan yang ia dengar bukan suara yang menakutkan, melainkan panggilan. Pagi itu, matahari belum sempat menembus kaca jendela kamar Faik saat ia sudah bersiap. Suara ketukan itu masih membekas dalam telinga, bergaung seperti gema yang tak tahu kapan harus berhenti. Dan kertas kecil yang ia temukan kemarin, dengan tulisan tentang pintu ketujuh, masih tersembunyi di balik bajunya, dekat dada. Ia belum tahu siapa pengirimnya, tapi kalimat di dalamnya terus berputar dalam kepalanya, seperti petunjuk dari tangan yang tak terlihat. Faik menunggu rumah benar-benar sunyi. Ia tahu waktu terbaik menyelinap adalah saat semua penghuni rumah masih larut dalam mimpi-mimpi ego dan harta. Ia menggenggam kunci kamar dalam tangan, berjalan pelan-pelan melewati tangga loteng, dan menuju lorong yang kemarin malam menyimpan sesuatu, sebuah celah rahasia di balik tembok ruang baca. Tangannya gemetar saat kembali menyentuh bagian batu yang berbeda teksturnya itu. Ia tekan. Klik. Celah kecil kembali terbuka. Tapi kali ini, ia dorong lebih kuat. Batu itu bergeser, memperlihatkan lorong sempit yang menurun, dibatasi dinding bata tua dan langit-langit rendah. Tak ada lampu. Hanya udara lembab dan aroma besi berkarat yang menyergap hidung. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih menyapu debu-debu beterbangan dan jaring laba-laba yang menggantung seperti tirai kematian. Di ujung lorong, tampak pintu besi bulat, besar, dengan roda pengunci seperti di kapal selam tua. Di bagian tengahnya, tertempel plat logam yang kusam, bertuliskan satu huruf dan angka, K7. Faik menelan ludah. Pintu ketujuh. Langkahnya melambat. Setiap bunyi injakan sepatunya menggema. Detak jantungnya tak bisa ditutupi lagi, berdenting seperti lonceng kecil dalam dada. Ia mendekatkan telinga ke pintu itu. Diam. Lalu, bunyi itu kembali. 3 ketukan. Jeda. 2 ketukan. Tapi kali ini lebih lemah. Seperti napas terakhir yang mencoba tetap hidup. Faik terpaku. Tangannya menyentuh permukaan pintu yang dinginnya menembus kulit. Lalu ia melihat sesuatu. Di sebelah kanan roda,
Ada ventilasi kecil seukuran koin, dan tepat di bawahnya, lubang kecil tempat air bisa dituangkan. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa orang di dalam sana sedang kehausan. Ia lari kecil kembali ke atas, mengambil botol air dari kamar, lalu kembali ke lorong. Napasnya naik turun. Ia menuangkan air lewat celah kecil itu, setetes demi setetes, pelan dan penuh harap. Dari balik ventilasi, terdengar batuk berat dan suara serak yang nyaris tak bisa dipahami. "Terima kasih." Lirih itu terdengar, patah-patah. Faik memejamkan mata. Dada kirinya terasa sesak. Ia tidak tahu siapa orang di balik pintu ini. Tapi batuknya terlalu nyata, dan rasa sakitnya terlalu manusiawi untuk diabaikan. "Siapa di dalam?" bisiknya perlahan. "Sini." Kemudian suara berat itu kembali. "Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku yang tersisa." Kalimat itu seperti palu menghantam dada Faik. Yang tersisa, bukan nama, tapi pernyataan. Pernyataan tentang seseorang yang ditinggal, yang dibuang, yang dilupakan. Sama seperti dirinya. Sama seperti anak-anak panti lain yang menunggu kabar dari keluarga yang tak pernah datang. "Aku Faik," ucapnya perlahan. "Aku juga. Mungkin, salah satu yang tersisa." Tak ada balasan. Tapi entah kenapa, Faik tahu, orang di balik pintu itu mengerti. Ia duduk bersandar di depan pintu baja, menyandarkan tubuh pada dinginnya besi yang terasa seperti dada dunia yang sudah lama membeku. Ia menggenggam lututnya, lalu berseru dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau menuntunku sampai sejauh ini, jangan biarkan aku diam hanya karena takut. Jika suara ini adalah ujian, kuatkan hatiku. Jika ini amanah, tunjukkan jalannya. Dan jika ini saudara sesama hamba MU yang menderita, maka tolong aku untuk membantunya." Tiba-tiba, dari sela-sela bawah pintu, meluncur sesuatu. Sebuah benda kecil berdebu. Faik memungutnya. Kunci tua. Kepala kuncinya berbentuk daun yang sudah melengkung. Ia memeriksa kanan-kiri. Tak ada lubang yang pas di pintu itu. Tapi saat ia berdiri dan menggeser tubuhnya ke kiri, ia melihat sebuah kotak tersembunyi di dinding. Tertutup debu, hampir tak terlihat. Ia bersihkan perlahan. Kunci itu pas. Dari dalam kotak, muncul sebuah tuas kecil. Saat ditarik, terdengar suara desis halus dari pintu baja. Roda pengunci bergetar, seolah udara dari dalam mulai bertukar perlahan. Tapi pintu belum terbuka. Hanya suara napas dari dalam yang mulai terdengar lebih lega. "Udara," kata suara itu pelan. "Aku bantu," balas Faik dengan suara yang nyaris putus. Namun sebelum ia bisa memutar roda pengunci, suara langkah kaki dari atas lorong membuatnya panik. Senter ponselnya ia matikan. Ia rapatkan kembali pintu, bersembunyi di sisi tembok. Dua pasang kaki turun perlahan. Suara mereka samar. "Lorong ini harus dijaga malam ini," kata suara seorang pria. "Kenapa?" suara lainnya bertanya. Anak itu terlalu penasaran. Dan pintu 7 terlalu dekat. Faik menahan napas. Saat dua orang itu berlalu, ia kembali mengintip ke arah pintu. Tak ada waktu lagi. Tapi ia tahu satu hal. Orang-orang di atas tahu soal pintu 7, dan mereka tidak ingin siapapun membukanya. Malam itu, Faik kembali ke kamar tanpa suara. Tapi matanya tak bisa terpejam. Ia tahu, pintu itu menyimpan lebih dari sekadar rahasia keluarga. Di baliknya, ada seseorang, ada suara, ada napas, ada luka, dan mungkin, ada jawaban yang selama ini tak pernah bisa ia temukan di dunia luar. Pagi hari keempat di rumah itu terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin dan diam, kini terasa seperti memeluk dengan niat buruk. Saat Faik membuka pintu kamarnya, udara seolah menampar wajahnya, bukan menyambut. Lantunan burung yang kemarin ia dengar dari celah jendela pun lenyap. Hanya keheningan yang menyisakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Faik berjalan menyusuri koridor seperti biasa, tapi kali ini setiap langkahnya disambut tatapan, bukan hanya dari manusia, tapi juga dari patung-patung tua yang menghiasi sudut rumah.
Matanya menangkap bayangan seseorang di ujung lorong, tapi ketika ia dekati, hanya dinding kosong yang ia temukan. Sekali, dua kali, ia memalingkan kepala karena merasa seperti sedang diikuti. Tapi ia tetap melangkah. Karena di dadanya, keteguhan itu belum mati. Ia melewati ruang makan. Tak ada sarapan pagi ini. Tak ada teh panas atau roti hangat seperti kemarin. Meja panjang itu kosong, kecuali satu piring di ujung yang berisi kertas. Faik melangkah pelan, membaca tulisan tangan kasar di atasnya. Kalau tak nyaman, tak usah bertahan. Ia menelan ludah. Tidak ada tanda tangan. Tapi nadanya jelas. Ancaman. Halus, namun tajam. Ia sobek kertas itu tanpa suara dan masukkan ke saku. Ia tahu, sejak hari ketiga, mereka mulai bergerak. Mereka ingin ia merasa asing. Mereka ingin ia menyerah. Faik masuk ke dapur, berharap ada makanan sisa. Tapi yang ia temukan malah sesuatu yang membuat darahnya dingin. Saat ia membuka pintu kulkas tua di ujung ruangan, ia mundur 2 langkah. Di dalamnya, berdiri tegak sebuah boneka kayu berukuran manusia kecil, tingginya kira-kira 1 meter, dengan pakaian compang-camping. Tapi yang membuat jantung Faik hampir copot adalah wajah boneka itu. Dicat kasar menyerupai dirinya. Alis tebal, tahi lalat di pipi, dan kalung kayu kecil yang sama persis dengan kalung doa milik Faik yang tergantung di lehernya sejak kecil. Tertulis sesuatu di dahi boneka itu dengan tinta merah. Tersesat sebelum hari ke-7. Faik berdiri mematung. Kepalanya pusing, perutnya mual. Tapi ia tahu, ini bukan ilusi. Ini peringatan. Atau lebih tepatnya, teror. Ia pegang ujung meja untuk menjaga keseimbangan. Tapi ia tidak lari. Ia ambil kalung di lehernya, menggenggam erat, lalu menutup kulkas perlahan. Langkahnya berat saat meninggalkan dapur. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, mereka ingin menekuk punggungnya dengan ketakutan. Mereka ingin membuatnya gila sebelum hari ke-7 datang. Tapi Faik telah terbiasa menghadapi rasa asing sejak kecil. Ia tumbuh di antara kegelapan dan kehilangan. Yang mereka tidak tahu adalah, Faik tidak punya kemewahan untuk takut. Di sore hari, ia duduk di taman belakang. Di sana, seorang pria berkacamata, anggota keluarga yang kemarin terlihat paling tajam menatapnya, datang mendekat dengan senyum licin. "Kau suka tempat ini?" tanyanya ramah, tapi mata tak menyiratkan keramahan. "Tenang," jawab Faik singkat. Pria itu duduk di bangku sebelah. Ia membuka map kecil dan mengeluarkan kertas. "Aku punya tawaran," katanya pelan. "Kalau kau mau pergi sebelum hari ke-7, aku bisa beri kau 1 apartemen, motor, dan tabungan 500 juta. Cukup untuk mulai hidup di luar rumah ini, tanpa gangguan, tanpa musuh." Faik memalingkan wajah. "Kenapa? Kalau aku bukan siapa-siapa, buat apa kau bayar aku?" Pria itu terkekeh. "Justru karena kau mungkin seseorang." Faik memandang tajam. "Kalau aku, seseorang, kenapa kalian takut?" Pria itu terdiam. Lalu bangkit. "Pikirkan tawaranku. Dunia ini bukan untuk orang baik, Faik. Dunia ini untuk orang yang tahu kapan harus keluar sebelum dibunuh oleh kebaikannya sendiri." Ia pergi, meninggalkan Faik sendirian dengan ribuan suara dalam pikirannya. Malam harinya, kamar Faik dikunci dari luar. Saat ia hendak keluar untuk ke kamar mandi, gagang pintu tak bisa digerakkan. Ia gedor-gedor, tapi tak ada yang menjawab. Hanya sunyi. Ia duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Tapi dari balik ventilasi, terdengar suara. Lembut, hampir seperti bisikan. "Jangan pergi. Kau terlalu dekat." Faik berdiri. Matanya basah. Ia bersandar di tembok, menahan gemetar. "Aku nggak akan pergi," ucapnya, bukan pada siapa-siapa, tapi pada dirinya sendiri. Atau mungkin pada suara dari balik besi. Atau pada Allah, yang ia harap sedang melihat dari atas langit. Ia buka catatan kecil di saku. Lalu menulis 1 kalimat. "Mereka boleh menakut-nakuti tubuhku, tapi mereka tidak bisa menyentuh imanku."
Faik tidur malam itu dengan lampu mati dan rasa dingin menyelimuti kaki. Tapi di dalam dada, ada api kecil yang tidak padam. Api itu tidak besar, tapi cukup hangat untuk membuatnya bertahan. Dan selama masih ada yang mengetuk dari perut bumi, selama masih ada napas yang terkurung di balik pintu yang belum dibuka, Faik tidak akan menyerah. Hujan turun sepanjang pagi di hari kelima. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat atap rumah tua itu memekik pelan tiap kali angin mengaduk arah. Faik duduk di tepi jendela kamarnya, menatap tetesan air yang berlomba di kaca. Di dadanya, masih ada sisa perasaan sesak dari malam sebelumnya. Dikunci, diteror, diancam. Tapi lebih dari itu, ada keheningan yang mulai menyatu dalam jiwanya. Seperti suara dari dalam tanah itu telah mengikat benang tak terlihat ke dalam dirinya. Ia tahu, waktunya tak banyak. Hari ketujuh akan segera datang. Dan entah kenapa, ia merasa sesuatu akan pecah sebelum itu. Hari ini, ia memutuskan kembali ke ruang baca. Bukan hanya karena tempat itu menyimpan celah menuju lorong rahasia, tapi karena ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Sebuah rasa, entah dari mana, yang mendorong langkahnya kembali ke ruangan sunyi itu. Ruang baca itu lapang, dengan rak-rak tinggi berisi buku tua yang baunya seperti lemari tua di musala desa. Faik menyisir jari-jarinya di sepanjang punggung buku-buku, membaca judul-judul dalam bahasa Belanda, Arab, bahkan Latin. Tapi tak satu pun yang ia cari. Sampai ia menyentuh sebuah rak kecil di sudut ruangan, rak kayu yang tampak reot, dengan debu menebal di sela buku-bukunya. Di situ, salah satu buku berwarna merah tua tampak lebih bersih dari lainnya. Faik menariknya. Namun yang keluar bukan buku, melainkan laci rahasia di belakang rak itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku lusuh bersampul kain biru, tanpa judul. Terikat pita putih yang sudah mulai rapuh dimakan waktu. Ia buka perlahan. Halaman pertama kosong. Halaman kedua, tulisan tangan yang tak asing. Garis miringnya, lengkung hurufnya. Semua menyerupai goresan di surat misterius yang dulu ia terima. Lalu kalimat pertama tertulis jelas. Namaku Amira. Dan ini adalah kata-kata yang tak pernah sempat aku ucapkan padamu, anakku. Tangan Faik langsung gemetar. Matanya berkaca-kaca seketika. Bibirnya bergetar, seperti hendak mengucap sesuatu namun kehilangan suara. Ia duduk perlahan di lantai marmer dingin, tak peduli debu yang menempel di celana. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi. Hanya lembar demi lembar halaman yang berbicara. Saat aku menulis ini, kau masih di dalam kandungan. Dunia sedang tidak ramah pada ibu dan ayahmu. Tapi ketahuilah, engkau bukan anak dari aib. Engkau anak dari cinta, yang terpaksa disembunyikan agar tidak dihancurkan oleh kekuasaan. Air mata Faik jatuh tanpa bisa dicegah. Ia belum pernah merasakan pelukan seorang ibu. Bahkan wajahnya pun tak pernah ia lihat. Tapi kini, suara itu terasa seperti bisikan hangat dari dada yang dulu pernah jadi tempatnya bernaung. Aku anak dari Hazmi Al-Halid. Tapi tidak diakui. Aku bukan pewaris. Karena aku dilahirkan dari seorang wanita yang dianggap tak pantas. Ibuku pembantu rumah ini. Tapi ayah mencintaiku. Hanya saja, cinta tidak cukup melindungi dari warisan benci keluarga besar ini. Faik membalik halaman dengan tangan bergetar. Napasnya mulai tidak teratur. Saat aku hamil dirimu, aku disingkirkan. Diusir. Dihapus dari silsilah keluarga. Tapi aku tidak dendam. Aku hanya ingin kau hidup. Dan jika kelak kau menemukan buku ini, berarti kau sudah cukup kuat untuk tahu kebenaran, bahwa darahmu berasal dari luka. Tapi dari luka itulah tumbuh keberanian. Faik menutup wajahnya. Tangis yang ia tahan sejak kecil kini mengalir deras. Tangis yang bukan hanya karena rindu, tapi karena marah. Pada sistem, pada warisan, pada dunia yang menolak kebenaran demi gengsi. Ia kembali membaca. Faik, aku menyembunyikan buku ini di balik rak bacaan ayahku, karena hanya seseorang yang punya naluri, bukan ambisi, yang akan menemukannya. Jika kau membacanya sekarang, berarti doa-doaku sampai. Aku berdoa setiap malam pada Allah agar satu saat,
Engkau dibimbing bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki apa yang hancur karena kebodohan orang-orang kaya. Tangannya gemetar. Nama itu, Amira, selama ini hanya ada di sulaman kain putih. Kini, suara itu hidup, memberi makna, menguatkan. Aku tak tahu apakah ayahku masih hidup, tapi aku yakin, jika dia masih ada, dia pasti menyesal. Aku memaafkan. Tapi kau, nak, tidak harus memaafkan kalau kau belum siap. Yang penting, jangan pernah menyakiti siapapun demi membalas sakitmu. Faik menghapus air mata. Aku tidak ingin balas dendam, Bu, bisiknya lirih. Aku hanya ingin tahu, kenapa aku harus lahir di antara rahasia dan kemunafikan seperti ini. Ia menutup buku perlahan, memeluknya erat seolah itu pelukan dari rahim yang sudah lama pergi. Ia tidak tahu di mana makam ibunya. Ia bahkan tidak tahu apakah ia pernah dimakamkan dengan layak. Tapi satu hal pasti, hari itu, Faik seperti menemukan kembali separuh jiwanya yang hilang. Ia kembali ke kamar malam itu dengan langkah berat tapi hati yang lebih tenang. Ia sembunyikan buku itu di bawah bantal, dan duduk menghadap jendela. Hujan masih turun. Tapi kali ini, hujan tidak menyakitkan. Hujan terasa seperti sapaan. Ia buka catatan kecilnya, dan menulis kalimat baru. Hari ini aku menangis bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa aku tidak sendirian lagi. Lalu ia sujud. Tak panjang. Hanya satu sujud yang penuh diam, penuh lirih dalam dada. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku tahu sekarang, aku bukan anak tanpa nama. Di balik semua benteng yang dibangun keluarga ini, di balik semua teror dan tipu daya, Faik kini punya satu hal yang tak bisa mereka hancurkan, akar. Dan akar itu tumbuh dari air mata ibunya, dari luka yang tidak sempat sembuh, dan dari keberanian untuk tetap hidup walau ditolak dunia. Dan malam itu, suara ketukan dari balik lantai kembali terdengar. Tapi kali ini, Faik tidak takut, karena ia tahu siapa dirinya. Dan itu cukup untuk bertahan. Hari ke-6. Langit tak memperlihatkan mataharinya hari itu. Awan menggantung tebal di atas rumah besar itu, seperti tabir abu-abu yang menyembunyikan sesuatu yang belum waktunya terlihat. Faik berdiri di halaman belakang, menatap rumputan yang basah oleh embun. Di tangannya, buku diari Amira masih hangat dari pelukan malam tadi. Ia belum tahu harus menyimpannya di mana agar aman. Tapi ia tahu satu hal, apa yang ditulis ibunya, bukan sekadar kenangan, tapi amanah. Saat ia hendak kembali ke dalam, seseorang memanggil dari arah taman samping. Faik. Ia menoleh. Seorang perempuan parubaya berdiri di antara pagar tanaman mawar. Wajahnya tidak asing. Pelayan tua rumah ini, yang kerap terlihat membawa teh sore atau membersihkan jendela. Ia jarang bicara. Tapi hari itu, suaranya terdengar berbeda, lebih berat, lebih pribadi. Aku ingin bicara. Tapi jangan di sini. Faik mengangguk. Mereka masuk ke ruang cuci yang sempit, di belakang dapur utama. Bau sabun dan handuk lembab memenuhi ruangan. Aku kenal ibumu, bisiknya tanpa prolog. Dada Faik langsung menegang. Namanya Amira. Aku dulu pelayan di rumah ini, sama sepertinya. Kami serumah, sesama perantau dari desa kecil di timur. Saat ia hamil, aku yang bantu merawat. Tapi keluarga ini, mereka tak pernah menganggapnya pantas. Padahal, Hazmi mencintainya. Tapi cinta tak cukup kalau kau dilahirkan dari strata bawah. Mata wanita itu berkaca-kaca. Kami semua tahu Amira mengandung. Tapi waktu itu, ancaman datang dari mana-mana. Ia harus pergi. Dan kau, dititipkan ke panti. Aku tak bisa ikut. Tapi aku tahu, satu hari, kau akan kembali. Faik menggenggam buku diari erat. Lalu kenapa semua diam? Tanya Faik, suara bergetar. Kenapa kalian biarkan aku tumbuh tanpa tahu apa-apa? Kenapa kalian biarkan orang-orang ini menyiksaku seolah aku pencuri? Wanita itu menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Karena kami takut. Kami pelayan. Tak punya kuasa. Tapi kami selalu berdoa.
agar Allah jaga kau di luar sana. Dan kini kau kembali, bukan hanya membawa wajah Amira, tapi keberaniannya. Faik terdiam. Tidak marah, tidak lega, hanya bingung. Terlalu banyak yang ditahan. Terlalu lama. Wanita itu mengeluarkan amplop kecil dari sakunya. Ini, uang simpanan Amira yang dulu ia titipkan padaku sebelum pergi. Tak banyak, tapi ia bilang, kalau anakku datang suatu hari nanti, kasihkan ini. Sebagai bukti bahwa aku tak pernah menyerah padanya. Faik menatap amplop itu. Ia tak membukanya. Ia hanya menunduk, menahan desakan tangis yang menggulung dari dalam. Satu-satunya bentuk kasih dari ibunya kini tergenggam nyata, bukan lagi hayalan. Beberapa jam kemudian, Faik kembali ke ruang tengah. Di sana, wanita bergaun ungu dan pria berkacamata, dua orang yang paling terang-terangan membencinya, sudah menunggunya dengan ekspresi terlalu ramah untuk bisa dipercaya. Kami ingin bicara baik-baik, kata si wanita sambil tersenyum dingin. Duduklah, Faik. Kau pasti lelah. Kami tahu kau anak baik. Dan kami tahu, kau tidak suka permainan kotor, tambah pria itu. Faik duduk perlahan. Di meja di depan mereka, disediakan secangkir teh hangat dan 2 lembar dokumen yang belum dibuka. Kau hanya butuh tanda tangan di sini, maka semua selesai, ucap pria itu. Kau tetap dapat bagian warisan. Tapi tidak perlu ikut dalam pembacaan akhir wasiat. Faik memandangi mereka berdua. Kenapa kalian begitu ingin aku keluar? Si wanita menjawab pelan. Karena kami tahu, siapa yang membuka pintu ketujuh akan membawa kekacauan. Rahasia di baliknya bukan milikmu. Bahkan bukan milik siapapun. Itu luka keluarga kami. Dan luka harus dikubur, bukan diungkit. Jadi bukan karena kalian takut aku mewarisi harta, sindir Faik. Wanita itu tertawa pendek. Harta bisa dibagi, tapi kebenaran bisa menghancurkan. Pria itu menyodorkan pena, tanda tangan, dan kau bisa pergi dari sini dengan nama yang bersih. Kau bisa kuliah, punya rumah, hidup normal. Faik menatap pena itu. Lama, diam. Lalu perlahan ia ambil. Bukan untuk menandatangani, tapi untuk menuliskan satu kalimat di bagian atas dokumen itu. Lebih baik hidup miskin bersama kebenaran, daripada kaya bersama kebohongan. Lalu ia letakkan pena kembali. Aku tidak akan pergi. Wajah pria itu memerah. Si wanita bergaun ungu mengepalkan tangan. Tapi Faik bangkit, meninggalkan mereka tanpa menoleh. Di dadanya, ada ketegangan. Tapi lebih dari itu, ada keyakinan. Malamnya, Faik duduk sendirian di teras belakang. Hujan kembali turun. Di tangannya, buku diari Amira. Di sebelahnya, tas kecil berisi amplop uang, dan kalung 2 milik ibunya yang kini ia pakai bersama kalung miliknya sendiri. 2 kalung, 2 cerita, tapi 1 darah. Lalu, seperti malam-malam sebelumnya, suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya ketukan, tapi bisikan. Hari ke-7. Semakin dekat. Faik menatap langit yang tak berbintang. Lalu menutup mata. Ya Allah, aku siap. Kalau ini ujian, beri aku keberanian. Kalau ini amanah, beri aku petunjuk. Tapi jika ini jalan menuju kebenaran, jangan biarkan aku tergoda untuk menyingkir dari jalur ini. Dan malam itu, tanpa kata, tanpa keramaian, kesetiaan Faik diuji, dan ia memilih untuk bertahan. Pagi hari ke-7 seharusnya jadi harapan. Tapi bagi Faik, pagi itu turun seperti kabut yang tak bisa ditembus cahaya. Rumah besar itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara pelayan menyapu lantai. Tidak ada cangkir yang berdenting di ruang makan. Bahkan lorong-lorong panjang yang biasa terasa menyesakkan kini tampak lengang dan membisu. Tapi Faik tahu, bukan karena rumah itu kosong, melainkan karena sesuatu sedang direncanakan. Sesuatu yang ingin meledak sebelum hari berganti. Ia melangkah ke ruang makan. Di sana, hanya ada satu orang yang duduk menunggunya. Arman, pria muda yang selama ini tampak netral. Ia salah satu kerabat jauh Hazmi Al-Khalid.
Tidak banyak bicara, tidak ikut mencaci. Bahkan beberapa kali diam-diam membantu Faik saat yang lain terang-terangan mengintimidasi. Hari itu, Arman tersenyum ramah. Akhirnya sampai juga di hari ketujuh. Faik mengangguk. Ia duduk. Arman menyodorkan secangkir kopi hangat. Kau pasti butuh tenaga untuk hari ini. Aku nggak yakin butuh kopi, jawab Faik pelan. Tapi mungkin butuh teman bicara. Arman tertawa kecil. Kalau begitu, dengar aku baik-baik. Ia bersandar, lalu menatap Faik dengan mata yang tak bisa ditebak. Bukan sinis, bukan licik, tapi kosong. Dulu aku juga pernah ingin seperti kamu. Bawa kebenaran ke tengah keluarga yang korup ini. Tapi yang aku dapat, hanya trauma. Dan hari ini, aku akan selesaikan sisa-sisanya. Faik menegang. Apa maksudmu? Arman menatap meja. Mereka akan datang jam 8 malam. Sidang warisan. Dan kau akan jadi pusat perhatian. Tapi sebelum itu, mereka mau pastikan kau nggak bisa bicara. Faik berdiri. Kau bagian dari mereka. Arman bangkit juga. Tapi bukan untuk menghadang. Justru untuk membisikkan. Ikuti aku. Sekarang. Tanpa banyak tanya, Faik mengikuti Arman ke dapur belakang. Lalu melewati ruang cuci, dan masuk ke sebuah pintu sempit yang langsung menurun ke ruang bawah tanah. Lorong yang berbeda dari jalan menuju pintu ketujuh. Ini lebih sempit. Lebih gelap. Di sini ada jalur yang biasa dipakai para pelayan lama. Kita bisa ke ruang arsip. Aku dengar ada dokumen tambahan dari ayahmu yang belum dibuka. Jelas Arman sambil menyalakan obor dinding tua. Faik menyimak, walau langkahnya waspada. Jalannya meliuk. Lantainya berpasir. Dindingnya penuh sarang laba-laba. Setelah sekitar 2 menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan kecil dengan pintu besi setengah terbuka. Di dalamnya ada rak tua, lemari besi, dan kulkas industrial yang sudah tak menyala. Tapi anehnya, suhu ruangan tetap dingin menggigit. Masuk, kata Arman. Faik melangkah, tapi baru beberapa langkah. Tiba-tiba pintu besi menutup keras dari belakang. Kelang! Faik membalik cepat. Arman berdiri di luar, menatapnya dari celah kecil jendela besi. Maaf, Faik, katanya datar. Aku juga ingin kebenaran. Tapi aku lebih butuh ketenangan. Faik mengguncang pintu. Kau jebak aku. Arman tak menjawab. Ia pergi. Faik memukul pintu. Suara pantulannya teredam. Ia menendang, memukul, berteriak. Tapi yang menjawab hanya bisu batu. Udara di dalam ruangan itu mulai terasa makin dingin. Bau karat dan kelembapan menyeruak. Di salah satu sudut, kulkas besar itu sedikit terbuka. Faik mendekat, dan sekali lagi jantungnya tercekat. Di dalam kulkas, ada foto dirinya, ditempelkan di dinding dalam dengan paku kecil. Di bawahnya, tulisan tangan dengan tinta merah. Tak akan sampai hari ketujuh. Tangannya mengepal. Giginya menggertak. Tapi tubuhnya mulai menggigil. Ia tahu, ruangan ini bukan sekadar gudang. Ini ruang isolasi. Ruang dingin yang sengaja dipertahankan agar jadi kuburan tanpa kubur. Lututnya lemas. Tapi ia duduk. Ia pejamkan mata. Ya Allah, kalau ini memang akhirnya, aku ridha. Tapi jika aku masih engkau tugaskan untuk membongkar kebenaran, maka cukupkan nafasku, meski hanya setitik. Matanya membuka kembali. Ia melihat sekeliling. Tak ada telepon. Tak ada ventilasi besar. Tapi di sudut atas, ia melihat retakan kecil di tembok. Retakan itu mengarah ke dinding lorong rahasia. Ia yakin. Ia sobek potongan kain bajunya, gulung jadi tali kecil, lalu ikatkan pada gagang sapu besi tua. Di ujungnya, ia ikatkan kalung ibunya, kalung yang dikenalnya sejak kecil. Lalu ia tusukkan gagang itu ke retakan tembok. Tak tahu akan sampai kemana. Tapi ia percaya, kalau engkau masih izinkan aku hidup, maka tunjukkan satu jalan. Hanya satu. Ia bergetar. Tapi ia duduk lagi. Diam. Pasrah. Tapi tidak menyerah.
Tak sampai 10 menit kemudian, terdengar bunyi logam digerakkan dari luar. Gagang besi yang ia tancapkan sebelumnya jatuh. Suara langkah tergesa terdengar. Seseorang mencoba membuka pintu. "Faik, kau di dalam?" "Astagfirullah." Itu suara Mbak Sarti, pelayan tua yang pernah bicara tentang Amira. Pintu besi dibuka paksa. Udara segar masuk. Cahaya menyeruak. Faik menggigil. Tapi ia tersenyum. "Allah masih sayang aku." Mbak Sarti menangis melihat keadaannya. "Siapa yang kunci kau di sini?" Faik tidak menjawab. Ia terlalu lelah. Tapi matanya penuh cahaya. Ia tahu, malam nanti adalah waktunya berdiri. Dan pengkhianatan hari ini hanya membuat tekadnya lebih hidup dari sebelumnya. Pukul 8 malam. Langit tak lagi sekadar gelap, tapi kelam. Angin berembus pelan, menggesek daun-daun tua yang menggantung di pohon halaman. Rumah keluarga Al-Halid tampak seperti panggung sunyi, sepi di luar, tapi bergemuruh di dalam. Malam ini, semua yang disembunyikan selama bertahun-tahun akan berhadapan dengan cahaya. Faik duduk sendirian di ujung aula besar. Tubuhnya masih lemas setelah hampir mati membeku di ruang bawah tanah. Tapi jiwanya justru terasa lebih tegak. Di tangannya, ia genggam buku diari Amira. Kalung ibunya tergantung di leher. Tak lagi sekadar kenangan, tapi simbol keberanian. Satu persatu anggota keluarga berdatangan. Mereka mengenakan pakaian terbaik. Jas licin, gaun mahal, perhiasan yang berbicara lebih banyak dari mulut mereka. Tapi tak satu pun dari mereka bicara pada Faik. Hanya pandangan penuh tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Pandangan yang mengira bahwa diam bisa mengusir kebenaran. Pak Mahendra, notaris keluarga yang sejak awal ditunjuk oleh Hazmi Al-Halid, memasuki ruangan dengan wajah dingin dan map besar di tangannya. "Sesuai wasiat, kita berkumpul malam ini untuk membuka bagian terakhir dari perjanjian yang ditulis langsung oleh Hazmi Al-Halid," ucapnya tegas. Semua mata tertuju padanya. Beberapa dari mereka mulai gelisah. "Tapi sebelum kita mulai, aku diminta membuka satu video rekaman yang ditinggalkan almarhum. Video ini hanya boleh diputar jika syarat utama terpenuhi, yaitu hadirnya satu nama yang tertulis dalam kode pribadi, FAIQ." Faik menunduk. Tak ada yang tahu bahwa inisial itu bukan hanya nama, tapi singkatan dari fitrah akan itu kurban. Kalimat yang pernah ditulis ibunya dalam catatan terakhirnya. Bahwa seseorang yang membawa kebenaran seringkali harus menjadi korban lebih dulu. Pak Mahendra menyalakan layar proyektor kecil. Semua lampu dimatikan. Ruangan gelap. Lalu, wajah tua muncul di layar. Wajah yang sudah tak terlihat di media lebih dari 2 dekade. Wajah Hazmi Al-Halid. Suara pria tua itu terdengar berat, namun jelas. "Jika kalian mendengar ini, berarti aku sudah lama pergi. Dan jika Faik hadir, berarti doa Amira sampai." Semua menoleh ke arah Faik. Wajah mereka memucat. Suara Hazmi terus bergema. "Amira bukan sekadar anakku. Ia adalah anak yang lahir dari satu-satunya wanita yang membuat aku belajar arti rendah hati. Tapi karena tekanan keluarga, aku biarkan ia terusir. Itu dosaku yang tak sempat tertebus. Maka aku titipkan sesuatu padanya. Dan jika anaknya hadir malam ini, berarti darahku sudah menemukan jalan pulang." Suara Hazmi mulai gemetar. Ia menunjuk layar ke arah sesuatu. Kamera bergerak, memperlihatkan ruang bawah tanah. Pintu baja bertuliskan K7. Di balik pintu itu, bukan hartaku, tapi pengakuanku. Dan seseorang yang lebih dari sekadar saksi. Gemetar mulai merambat ke seluruh ruangan. Wajah-wajah keluarga mulai saling pandang. Panik. "Selama ini kalian pikir aku terkurung. Padahal yang kalian kurung adalah lelaki tua bernama Pak Saleh. Penjaga setiaku. Yang tahu semua rahasia. Dan kalian, demi harta, kalian buang dia ke dalam tanah. Kalian kubur hidup-hidup semua rasa hormat demi warisan yang bahkan tak pernah kalian bangun." Faik memejamkan mata. Hatinya perih. Jika Faik telah bertahan hingga hari ke-7, maka ia bukan hanya pewaris harta, tapi pewaris hati.
Ia tidak datang dengan darah, tapi dengan luka. Dan rumah ini hanya layak dimiliki oleh mereka yang tahu bagaimana rasanya kehilangan. Video berhenti. Layar mati. Lampu menyala. Ruangan hening. Nyaris meledak oleh bisu. Tiba-tiba wanita bergaun ungu berdiri. Ini tidak sah. Itu video bisa dimanipulasi. Pak Mahendra membuka mapnya. Ada rekaman suara, ada sidik jari Hazmi, dan surat notaris internasional. Semua disegel. Dan kalian semua, yang selama ini menutup mata atas keberadaan Pak Saleh, akan diminta pertanggungjawaban hukum. Karena Pak Saleh masih hidup, dan dalam kondisi nyaris lumpuh karena bertahun-tahun dikurung. Semua orang gaduh. Beberapa berdiri. Beberapa mencoba membela diri. Tapi suara Pak Mahendra menghantam lagi. Dan warisan, sesuai wasiat, seluruhnya akan dikelola dalam bentuk wakaf produktif atas nama Amira, anak yang dilupakan, namun paling menjaga martabat Hazmi. Faik menahan air matanya. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya keadilan datang. Tak dalam bentuk gemuruh, tapi dalam bentuk pembebasan. Arman berdiri di ujung ruangan. Ia menunduk, tak bicara sepatah kata pun, tak minta maaf, tapi matanya merah. Faik hanya menatap sebentar, tanpa dendam, tanpa amarah, karena luka yang sudah selesai, tak perlu dibuka kembali. Pak Mahendra menutup map. Faik, mulai besok, kau akan memegang amanah ini, bukan sebagai anak pewaris, tapi sebagai penjaga nilai. Dan untuk itu, kau harus memilih. Tetap tinggal dan melanjutkan, atau keluar dan hidup tenang. Faik berdiri. Lalu dengan suara tenang, ia berkata, aku tidak datang untuk tinggal. Aku datang untuk membebaskan. Ruangan terdiam. Dan jika warisan ini akan menjadi wakaf atas nama ibuku, maka tugasku sudah selesai. Aku hanya ingin nama Amira tak lagi dikubur. Wajah-wajah di ruangan itu menunduk. Dan malam itu, bukan hanya warisan yang berpindah tangan, tapi kutukan panjang keluarga itu berakhir. Karena untuk pertama kalinya, rumah besar itu tak lagi berdiri di atas kebohongan, tapi di atas keberanian seorang anak yang tidak pernah diminta untuk lahir, tapi memilih untuk bertahan. Pagi setelah sidang warisan itu, matahari akhirnya muncul. Cahayanya menembus sela-sela tirai rumah besar yang selama bertahun-tahun hanya mengenal remang dan bayangan. Hangatnya menjalar ke lantai-lantai dingin yang dulu menjadi saksi intrik dan ketamakan. Tapi hari itu, rumah itu seperti bernapas kembali. Bukan karena seorang pewaris baru datang, melainkan karena kebenaran akhirnya menyentuh lantainya. Faik berdiri di beranda samping, memandang taman yang sempat ditelantarkan. Di tangannya, masih tergantung kalung kecil milik ibunya, Amira. Di dadanya, bukan lagi dendam yang tumbuh, tapi rasa syukur. Bukan karena menang, tapi karena mampu bertahan. Ketika semua orang berharap ia jatuh, Pak Mahendra datang mendekat, membawa satu map kecil. Tak sebesar map warisan kemarin, tapi justru lebih berarti. Ini semua surat legal pengalihan aset, katanya pelan. Dan laporan wakaf pertama yang akan didirikan atas nama ibumu. Faik mengangguk, tak menjawab cepat. Ia buka map itu. Di dalamnya, surat pembebasan sekolah untuk anak-anak yatim, sertifikat lahan pertanian untuk pemberdayaan janda, dan yang membuat air matanya jatuh diam-diam, rencana pembangunan rumah tahfiz di desa tempat Amira lahir. Kenapa ini semua kau siapkan begitu cepat? Tanya Faik lirih. Pak Mahendra menatap jauh. Karena aku berhutang pada ibumu. Dia pernah menyelamatkan hidup anakku dengan doa-doanya. Saat semua orang hanya melihat status sosial, Amira memilih membantu. Dan aku, terlalu pengecut untuk melindunginya waktu itu. Faik memejamkan mata. Luka yang disimpan begitu lama kini perlahan disembuhkan bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan tindakan. Ia sadar, tak semua kejahatan bisa dibalas. Tapi semua luka bisa disembuhkan dengan keberanian untuk menebusnya. Siang itu, Faik berjalan menyusuri rumah satu persatu.
Ia mendatangi ruang baca. Menyentuh rak tempat diari ibunya dulu tersembunyi. Ia datangi dapur belakang. Menyapa Mbak Sarti yang tengah menyeduh teh sambil membaca Al-Quran. Ia datangi taman. Menyentuh dahan pohon mawar tua tempat pertama kali dirinya diajak bicara dengan jujur oleh seorang pelayan. Lalu ia menuju lorong rahasia. Tangannya menyentuh dinding batu yang sudah tak lagi asing. Di ujungnya, pintu besi bertuliskan K7 sudah terbuka sebagian. Pak Saleh, penjaga setia Hazmi, kini dirawat dengan baik, terbaring di kamar khusus dengan perawat pribadi. Tapi Faik tetap datang ke depan pintu itu, berdiri diam di hadapannya. Bukan karena takut, tapi karena ingin berterima kasih. Pak Saleh, bisiknya pelan. Tanpa suara bapak, aku mungkin gak akan pernah sadar bahwa aku memang punya suara sendiri. Lalu ia melangkah ke ruang tengah. Anggota keluarga besar Hazmi satu persatu mulai meninggalkan rumah. Mereka yang dulu keras, kini menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena malu. Dan Faik tidak menyimpan dendam pada mereka. Ia hanya berdiri di depan pintu saat mereka pergi, mengangguk pelan, memberi salam. Sampai akhirnya hanya satu orang yang tertinggal, Arman. Pria yang pernah menjebaknya. Yang membuka jalan tapi juga hampir menutup napasnya. Arman berdiri di halaman, membawa koper kecil. Tatapannya jauh, langkahnya berat. Ia menoleh, dan mata mereka bertemu. Hening. Maaf, katanya pelan. Faik mengangguk. Aku tahu. Arman menarik napas. Aku iri padamu. Bukan karena kau dapat warisan, tapi karena kau tidak kehilangan hatimu. Faik menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau masih bisa diselamatkan, hatimu belum hilang. Arman menunduk, lalu berjalan pergi. Setelah itu, Faik mengunci gerbang rumah. Tapi bukan untuk menyendiri. Justru karena rumah itu akan dibuka dengan cara baru. 3 minggu kemudian, rumah keluarga Al-Khalid berubah wajah. Aula besarnya menjadi balai pelatihan anak-anak yatim. Ruang bacanya dibuka untuk publik. Kamar-kamar lamanya direnovasi jadi tempat menginap sementara bagi musafir dan pelajar yang sedang mencari tempat tinggal. Dan pintu ketujuh? Disegel. Tapi bukan untuk dilupakan, melainkan dijadikan monumen sunyi, tanda bahwa di balik kekuasaan dan rahasia, ada satu manusia yang pernah disiksa hanya karena ia tahu terlalu banyak kebenaran. Faik tidak tinggal lama di rumah itu. Ia menyerahkan pengelolaan penuh kepada yayasan yang ia bentuk, lalu pergi ke desa tempat ibunya dilahirkan. Di sana, ia bangun satu musala kecil, lalu duduk mengaji anak-anak. Ia tidak mencari gemerlap, tidak menuntut pengakuan. Karena bagi Faik, kemenangan bukan soal apa yang dimiliki, tapi apa yang ditinggalkan. Dan pada malam hari, saat semua anak-anak tertidur, Faik duduk di beranda musala, menatap langit, menggenggam kalung ibunya yang kini telah ia sematkan pada gantungan mimbar kecil di dalam ruangan. Kalung itu tak lagi ia pakai, karena ia sudah tak butuh jimat. Yang ia butuh hanya satu, doa dari seorang ibu yang pernah memeluknya lewat kata-kata. Ia menulis catatan terakhir di bukunya malam itu. Aku datang bukan untuk mencari siapa diriku, tapi untuk mengubur semua luka orang-orang yang datang sebelumku. Dan jika hidup ini adalah amanah, maka biarlah aku mengembalikannya kepada MU, ya Allah, dengan utuh. Angin malam berembus lembut, membawa bau tanah basah dan daun-daun gugur. Dan di tengah sunyi itu, terdengar satu suara, dari dalam dada. Kau pulang, nak. Dan aku bangga. Faik menunduk. Bibirnya tersenyum. Akhirnya, ia pulang. Bukan ke rumah, tapi ke tempat di mana namanya akhirnya dikenali bukan karena harta, tapi karena cahaya.